Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di hari ini saya menggunakan metode presentasi yang di situ disisipkan video tentang pembelajaran. Pada pertemuan yang kemarin itu saya hanya mengirimkan tentang modul, kemudian video yang di situ saya download dari YouTube. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu dengan melalui tugas yang kalian kerjakan dan alhamdulillah sudah dikumpulkan. Kemudian untuk pertemuan hari ini saya menggunakan presentasi dari PowerPoint yang saya buat. Tetapi terlebih dahulu pada kesempatan yang kemarin itu belum melakukan pengenalan diri karena kondisinya seperti ini. Maka dari itu saya memperkenalkan diri. Nama saya seperti apa yang ada di slide, yaitu Hanif Nur Alim, STSPDI MBD. NIP saya tertera di situ, nomor induk pegawai. Kemudian dalam pendidikan saya lulus dari Fakultas Teknik itu tahun 2008, lulus dari pendidikan agama Islam itu tahun 2009, dan lulus dari program beasiswa Kementerian Agama Pusat itu untuk S2 itu tahun 2016. Kemudian untuk keluarga, istri itu apoteker Halimatus Sa'diyah S.Fam SPDI. Kemudian anak dua, yang satu cowok yang satu cewek. Yang cowok namanya Faizal Zain Alim, kemudian yang kedua Asyarifah Alim. Kemudian untuk alamat itu Kalangan R3 RW 1 Mulur Mendosari Sukoharjo. Kemudian untuk mempermudah komunikasi kita, nanti setelah lulus pun masih bisa berkomunikasi yaitu lewat Facebook kami, yaitu Hanif Aima Faiza Sarifah. Itu tentang biodata saya dan perkenalan saya secara pribadi. Kemudian untuk hari ini atau pertemuan kali ini yaitu tentang iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Tentunya ini ketika di SMP sudah pernah dipelajari, tapi di sini kita mengulang dan sedikit atau tentunya ada tambahan-tambahan yang materi yang tentunya ketika di SMP mungkin belum pernah mendapatkan tentang iman kepada hari kiamat. Iman sendiri adalah yakin. Jadi seorang Islam itu harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada. Pengertian kiamat adalah disebut juga dengan hari akhir, artinya hari berakhirnya kehidupan di dunia. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Tak seorang pun yang mengetahui datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi iman kepada hari kiamat itu salah satu rukun iman yang kelima. Dasarnya mana? Dasarnya ada di dalam hadis al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa antumina bil qadari khairihi wa syarihi. Itu sebagai dasar. Kemudian pembagian kiamat. Kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra kiamat terkait kehancuran sebagian alam, atau di situ disebut kiamat kecil. Kiamat sughra dapat disebut sebagai kiamat kecil. Kiamat sughra berbeda dengan kiamat kubra, sebab pengaruhnya hanya sedikit dan sebagian kehancuran. Contohnya adalah kematian manusia, kebakaran hutan, bencana dan lain sebagainya. Itu termasuk kiamat sughra. Yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat kubra
biasa disebut adalah dengan kiamat besar. Pada hari kiamat kubro merupakan hari Allah mematikan seluruh makhluknya. Kiamat kubro datangnya secara tidak terduga. Yang pasti Allah menerangkan bahwa kiamat kubro terjadi pada hari Jumat. Kemudian tahapan kehidupan di hari akhir. Nah, kita di sini berada seperti digambar itu berada di tahapan yang ketiga, dan selanjutnya masih ada tahapan-tahapan yang panjang. Yang pertama yang sudah kita lalui adalah alam ruh. Yang kedua adalah alam kandungan. Yang ketiga yang saat ini kita berada itu adalah ada di alam dunia, dan alam dunia ini waktunya hanya sangat sebentar, dan ini penentu dari kehidupan atau alam-alam berikutnya. Jadi istilahnya mudahnya itu saat ini kita sedang berada saat waktu-waktu testing atau ujian. Jadi hasilnya akan kita nikmati itu pada saat alam-alam berikutnya. Nah, setelah berada di alam dunia, setelah kita melewati kiamat sughra, itu kita berada di alam kubur dulu atau disebut alam barzakh. Di situ ada masa-masa penantian. Dan di situ sudah masuk alam akhirat, karena apa? Di situ sudah ada saat-saat menikmati hasil kalau dunia ini baik, tetapi juga akan merasakan siksaan kalau dunianya itu tidak baik, dan itu sudah mulai ada pembalasan. Dan di alam kubur ini sudah bisa menandakan apakah nanti di alam akhirat itu akan masuk surga atau masuk neraka. Itu salah satu parameternya itu ada di dalam alam kubur. Tetapi di alam kubur masih ada kesempatan untuk dosa-dosa itu tetap bisa diampuni, yaitu dengan apa? Dengan alat turunnya itu mendoakan, kemudian masih punya amal yang bisa menolong di alam kubur, dan tentunya adalah amal jariah. Dan setelah alam kubur, masa menanti berlanjut ke kehancuran atau alam hancurnya alam semesta atau disebut kiamat kubro. Kemudian setelah itu ada hari kebangkitan, setelah itu melanjutkan ke padang mahsyar. Kemudian selanjutnya ke tahapan adanya syafaat atau pertolongan, kemudian melanjutkan ke hisab atau dihitung, selanjutnya penyerahan catatan amal. Apabila menerima dari depan dengan tangan kanan, maka insya Allah akan menuju ke surga. Tetapi kalau menerimanya dari belakang dengan tangan kiri, maka bisa dikatakan itu masuk ke dalam neraka. Kemudian masuk ke mizan atau timbangan, kemudian ada di situ telaga, kemudian ada sirat atau jembatan, yang di situ disebutkan tipisnya itu setipis rambut yang dibelah 7, dan di bawah jembatan itu ada neraka. Apabila dia selamat, maka dia akan menuju ke surga. Apabila dia gagal, dia akan jatuh ke dalam neraka. Itu adalah tahapan kehidupan di hari akhir. Kemudian tanda-tanda menjelang hari kiamat yaitu: 1. Dihidupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang kedua, jumlah orang yang beriman semakin sedikit. Ketiga, minuman memabukkan atau minuman keras dijual bebas dan merajalela. Kemudian ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Kelima, muncul dajjal atau tukang dusta yang menyesatkan umat Islam. Kemudian yang keenam, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Ketujuh, matahari terbit dari arah barat. 8. Munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang menyerang umat Islam. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa yang memiliki hati keras, sangat kejam dan lain sebagainya. Tugasnya adalah membunuh umat Islam. Kemudian yang ke-9, rusaknya Ka'bah. Yang 10,
pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang melanggar aturan agama. Kemudian fitnah muncul di mana-mana. Terjadi peperangan antara kaum muslim dan Yahudi. Kemudian hancurnya kekuasaan umat Islam. Kemudian yang ke-14 adalah terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat yang menghancurkan seluruh isi bumi. Kemudian tingkatan surga Firdaus, tingkatan-tingkatan surga, yaitu yang pertama adalah surga Firdaus, kemudian surga Aden, kemudian surga Naim, kemudian Ma'wa, kemudian Darussalam, yang berikutnya adalah Darul Muqamah, kemudian surga Al-Maqamul Amin, kemudian adalah surga Khuldi. Itu adalah tingkatan surga. Dan surga yang paling atas itu adalah surga Firdaus. Semoga kita bisa menikmati salah satu dari 8 tingkatan surga tersebut. Kemudian tingkatan neraka itu ada 7, yaitu yang paling bawah itu adalah Jahanam, kemudian Laza, kemudian Hutoma, Syair, Sakhor, Jahim, dan Babiyah. Itu adalah tingkatan neraka. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Kemudian bagaimana cara mengimani hari kiamat melalui sikap. Yang pertama adalah tentunya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semua aktivitas kita itu diniatkan ibadah kepada Allah dan mencari ridho Allah. Kemudian yang berikutnya menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian banyak-banyak berdoa agar terhindar dari fitnah jadal, bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian memperhatikan pergaulan, karena pergaulan itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Maka dari itu ketika bergaul itu harus pandai-pandai memilih teman yang kita bisa ajak untuk bergaul. Tentunya adalah orang-orang yang soleh. Yang belum soleh diajak untuk menjadi orang yang soleh. Kemudian meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kemudian banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari harus meminta ampun kepada Allah. Sampai kapan? Ya tentunya sampai kita wafat, karena setiap hari kita selalu menuai yang namanya dosa. Maka dari itu kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Nah, itu tadi presentasi dari yang sangat singkat, yang biasanya ketika di kelas itu bisa dipresentasikan 2 pertemuan, dan disitu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan juga ada tanya jawab baik dari guru maupun dari siswa. Tetapi ini karena pakai media rekaman video, maka dari itu agak bisa dipersingkat. Kemudian ada tambahan dari materi dari saya sampaikan di situ ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari akhir. Nah, jadi ini salah satu kabar gembira kita bahwa besok insya Allah kita mendapatkan dari salah satu dari 7 golongan tersebut. Kita berharap. Nah, siapa saja 7 golongan yang mendapatkan naungan di Allah di hari akhir nanti? Yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Dan kita semua adalah seorang pemimpin pada diri kita sendiri. Nanti kalau sudah berkeluarga, pemimpin di keluarga. Nanti kalau bekerja ya pemimpin di bidang pekerjaannya. Tentunya diri kita semua adalah seorang pemimpin. Insya Allah kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini kesempatan kita sebagai seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Karena kita gunakan, ada pertanyaan nanti, masa mudanya digunakan untuk apa? Maka kita gunakan waktu-waktu kita semasa masih muda, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Apapun itu bisa diniatkan sebagai ibadah. Bahkan yang kecil-kecil saja seperti makan, minum, bercanda, itu semua bisa diniatkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga adalah
termasuk belajar, diniatkan untuk ibadah. Kemudian lelaki yang hatinya senantiasa, atau seorang pemuda yang hatinya, termasuk perempuan ini, terpaut dengan masjid. Jadi ketika adzan berkumandang itu segera untuk berangkat ke masjid. Apakah perempuan boleh berangkat ke masjid? Boleh ya, bahkan sangat dianjurkan pada zaman sekarang, karena perempuan sekarang ini mobilitasnya itu sangat luas, bahkan sampai ke mall, sampai ke pasar dan lain sebagainya. Alangkah baiknya juga sering-sering ke masjid. Kemudian yang keempat, dua orang yang mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi ketika berjodoh, menikah dan lain sebagainya itu diniatkan karena Allah, beribadah karena Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak seorang wanita rupawan serta kaya raya untuk melakukan zina, lalu ia menjawab, aku takut kepada Allah. Dan ini sebenarnya sangat berat, tetapi bagaimanapun kita harus bisa berupaya semaksimal mungkin untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Setiap amal kita termasuk sedekah itu jangan sampai ada unsur riya, karena riya ini bisa menghanguskan atau menghapus amal ibadah kita. Jadi pentingnya kita menghindari sifat riya atau suka memamerkan ya, ibadah kita termasuk sedekah kita. Jadi kita harus pandai-pandai. Yang ketujuh, seorang yang mengingati Allah di tempat yang sunyi, selalu ingat kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu mengalir air matanya. Jadi ini adalah betul-betul ciri-ciri taubat nasuhai seperti itu. Jadi dia menangis, menyesal dalam keadaan sendirian. Ya, jadi di situ tidak ada kepura-puraan. Tuh. Jadi insya Allah kita termasuk salah satu dari 7 golongan. Syukur-syukur semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, jadi lebih enak, lebih nyaman. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.